Psychology of Money. Ada satu buku yang gue rekomendasi buat teman-teman. Nama bukunya adalah Psychology of Money, Psikologi of Money. Di dalam buku tersebut dijelaskan hiduplah semurah mungkin. Tahu orang Chinese? Ada orang Chinese? Gak ada? Oke, anggaplah saya. Orang Cina itu kalau penghasilannya 2 juta, makanannya adalah bubur. Orang kita penghasilannya 2 juta, makanannya masih bubur. Orang Cina naik tuh penghasilannya dari 2 juta ke 20 juta, makanannya masih bubur. Orang kita naik dari 2 juta ke 2 juta setengah, makanannya udah McD. Hiduplah semurah mungkin. Gua itu seperti itu. Dari zaman kecil, dari sejak gua pertama kali punya produk, gua paling anti duit gua boros untuk hal-hal gak penting. Gua selalu jaga. Buat diri gua ya, tapi kalau buat teman gua misalkan pengen ini, pengen itu, gua selalu terakhir. Gua selalu beli. Berapa juta pun gua keluarin buat teman gua, buat keluarga gua kayak gitu. Ya, termasuk keluarga istri dan segala macam. Tapi kalau buat pribadi, bagi gua makan 15.000 itu udah mahal. Makan 15.000 itu mahal. Bagi saya, sekali makan 15.000 nih gua mahal banget. Karena gue cuma butuh nasi, telur, 2 biji juga, kenyang gitu. Ya. Nah, jadi hiduplah semurah mungkin. Supaya teman-teman ngerti yang namanya hemat. Jadi kalau satu udah punya kerja, misalkan habis dari sini kerja gitu kan, penghasilannya 3 juta, 4 juta, mulai pisahkan uangnya. Kemarin ada yang nanya bagaimana cara ngatur uang anak sekolahan atau anak STM. Gue tanya, berapa rata-rata uang bekal kalian? 100.000? Berapa rata-rata uang bekal kalian? 100? 200? Cuma yang 200.000? Enggak ada. 100 deh, 100. 50? Oh, enggak ada. Soalnya gue dulu penghasilan gue segitu sih dari jualan tuh sekali. Gue bilang 30.000 dah ya. 30.000 lu dapetin uang bekal misalkan. Lu pisahin tuh 50% lu pakai untuk investasi berputar. Untuk uang itu berputar. Kalau mau berisik silakan keluar. Dari 30.000, 50%-nya lu tabungin untuk dana berputar. Contoh, 30.000 50%-nya berapa? 15.000 lu simpen sehari, lu tabungin sehari, seminggu sekolah berapa hari? 5. Dalam 5 hari kalian udah pegang 75.000. Simpen 75.000 itu beliin suatu barang untuk diputar. Contoh, sekarang kan lagi ngetren affiliate, nanti gue jelasin. Affiliate itu teman-teman udah mulai bisa jadi affiliate. Caranya teman-teman beli barang dulu, terus kita posting, kita jual. 75.000 itu jadikan modal untuk dibikin konten. Bisa nggak kayak gitu? Bisa, kalau teman-teman bisa hidup semurah mungkin. 50.000, 15.000 anggap ya. Saya nggak tahu teman-teman totalnya berapa, mungkin di bawah itu nggak masalah, persentase ya. 50% digunakan untuk tabungan modal. 30% untuk jajan. Berarti kalau 30% dari 30.000 berapa tuh? 30% 6.000 ya, 6.000. Bisa dapat cireng nggak? Masih bisa dapat cireng. Ya walaupun jadi micin banget gitu ya. Sisanya dipakai 20%-nya dipakai untuk jangka atau tabungan hidup. Jadi 50% dipakai untuk modal diputar, 30% dipakai untuk bertahan hidup, 20% dipakai untuk saving atau untuk nabung. Itu aja. Jadi kayak gitu cara gue nabung dari zaman dulu STM. Termasuk sekarang udah gede juga gitu. Gue udah nikah, 2 tahun gue nikah, sampai sekarang gue belum bulan madu. Meskipun gue pegang cash misalkan 300-400 juta, sampai sekarang gue belum sekalipun bulan madu. Kenapa? Bukan karena gue pelit, karena budgetnya belum ada. Uangnya ada tadi senilai 300-an. Tapi budgetnya itu belum ada. Uang dan budget itu beda. Uang itu adalah jumlah, budget itu yang sudah dipisahkan tadi. Nah, gue belum ada budget untuk kesana. Makanya gue belum bulan madu atau apapun itu. Tapi aset gue dari mana-mana. Kayak gitu. Jadi hiduplah semurah mungkin. Jadi jangan sampai, contoh nih ya, anak muda sekarang tuh baru ngasih 4 juta ganti iPhone 11, ya kan? Biar selfie depan mirror di mall cekrek, biar ada logonya si Apple, ya kan? Baru punya uang 5 juta, asalnya sepatu pakai merek Converse, sepatu masih mahal ya. Sepatu merek Pantela atau Kompas, ganti ke Nike, jangan. Ini masih New Balance diskonan Sport Station, nyaman kok. Nggak harus yang bagus gitu. Baru punya uang dikit, ganti iPhone 12, ganti pakai iPhone biar kayak sekarang. HP saya Samsung.
Pertanyaannya adalah, kapan gua beli itu? Itu kan si Volt 6, itu harga sekitar 20 berapa? Murah kok, 27. Gua nabung dari si Volt 1. Baru minjem kan? Dari si Volt 1 gua nabung. Oh bagus nih HP. Gua hitungin penghasilan gua. Oh per bulan gua bisa nabung at least 300 sampai 400 ribu. Oh gua baru kebelinya nanti di seri 6. Gua tahan. Nah baru minjem kan? Nah, iya tapi gua nabung 6 seri bro. Tapi ini nggak ngeganggu aset gue. Nggak mau ganggu perputaran duit gue. Akhirnya gue beli ini, ya udah beli aja. Datang ke mall kayak orang kaya kan, padahal gue nabung 6 tahun. Ada nggak orang yang mau nabung 6 tahun? Dan ini gue beli dari aset. Jadi temen gue ada yang jualan teh poci, gue cek laporan keuangannya bagus, gue invest di dia. Gue tabung dari uang terdingin, baru gue beli ini. MacBook sama. Kalau buat kerja gue gak nabung se-ekstrim itu. Kalau MacBook PC gue tuh berapa ya? 38 juta tuh gue tabung itu karena buat kerja. Selama 5 tahun tuh PC gak rusak-rusak buat kerja. Tapi kalau buat kerja gue gak akan main-main buat device. Tapi kalau buat handphone jangan, karena itu maksudnya untuk gengsi biasanya, bukan buat kerja. Nah gue beli ini, itu 6 tahun nabungnya. Samsung doang, gak ada iPhone. Gue nabung 6 tahun, bayangin buat di HP aja gue nabung 6 tahun. Jadi sepelit itu gue dalam hidup. Oke, sekarang langsung masuk ke teknis ya. Bagaimana cara menjadi affiliate? Sampai sini dapat tanya dulu nggak mengenai tadi gue udah ajarin tentang fondasi kehidupan. 4 skill, 4 hal yang harus kalian miliki apa aja? Skill, credibility, terus yang keempat, hidup semurah mungkin. Jangan kegedean gengsi. Gengsi nggak bikin lu kaya, bikin mati yang ada. Belilah makanan karena rasa, bukan karena kasta. Beli yang enak aja dong, enaknya warteg kagak usah jadi McD. Gue juga sering beli McD sering kalau, fast food Ricis gue sering sebulan sekali. Nyenengin aja, tapi nggak sesering itu. Ya, apalagi? Itu tadi ya 4 hal. Dan 3 hal yang harus teman-teman hindari kalau teman-teman mau berhasil. 3 hal, jadi ada 4 sama 3 hal ya. 4 hal yang harus teman-teman pegang kalau hidup teman-teman mau berhasil. Coba bayangin 4 hal barusan. Teman-teman punya skill yang bagus, lu jadi master di TKJ atau lu jadi master di alat berat. Alat berat udah nggak perlu pakai forklift, lu angkat pakai kayak gini. Misalkan sampai segitunya lah sehebat itu lah. Lu jadi master di bidang alat berat. Pertanyaan gue, ketika lo jadi master, kredibilitas lo naik nggak? Naik dong, nah baik itu dikenal. Wah anjir dia jago banget. Tuh kalau benerin komputer tuh si Aceh, pinter banget dia. Kredibilitas lo naik? Naik. Networking lo naik nggak kalau skill lo naik? Naik lah, nggak mungkin lo berteman sama kroco-kroco. Nggak mungkin di kontak HP lo ada yang bikin status acai aku sayang, nggak ada. Nggak ada waktu lo kayak gitu. Ya kan? Skill, credibility dan network. Kalau lo udah biasa hidup sederhana, ketika suatu saat hidup lo berantakan, bisnis lo hancur, lo jadi miskin, lo udah biasa sederhana. Jadi jangan gedein gengsi, jangan wah nih teman gua baru beli iPhone, Shopee pay later, mati hidup lo karena kayak gitu. Ya, oke. Jadi yang 4 tadi dan yang 3 ini dihindari. Yang pertama adalah blame. Belum gue masuk ke TikTok ya, karena terlalu mepet waktunya. Jadi gue ngajarin fondasi ke teman-teman sesuai yang diharapkan sama Mas Ferdi kemarin ya, Pak Ferdi. Yang pertama itu adalah blame. Tahu blame? Tahu blame artinya blame? Blame bahasa Inggris. Blame artinya nyalahin orang lain. Ini adalah hal pertama yang akan, kalau kalian punya hal ini dan keseringan digunakan, hidup lu gak akan kemana-mana. Mungkin hancur malah. Pertama adalah blame. Yang kedua adalah excuse. Apa itu excuse? Excuse me. Apa itu excuse? Alasan. Excuse bukan alasan. Yang ketiga adalah denial. Apa itu denial? Nah itu bahasa anak Gen Z. Ada apa aja? Blame, excuse, dan denial. Ini adalah 3 yang harus kalian semua hindari di dunia ini kalau hidup kalian mau maju. Contoh, perhatiin. Ini ada cerita bagus. Perhatiin.
Perhatiin. Ada satu buah keluarga, ada ayah, ada ibu, dan ada si anak. Ada ayah, ibu, dan anak, cuma 3 nih. Suatu pagi, si ayah itu biasa ngopi sebelum bekerja. Si ibu selalu masakin keluarganya. Si anak lagi mau ujian. Si anak itu turun dari tangga. Tek. Ayahnya lagi mau ngopi. Di sini, si anak nyenggol kopi ayahnya. Gelasnya jatuh dan pecah, cepreng, dar. Gelasnya pecah. Ada apa aja? Blame, excuse, dan denial. Si ayah karena sifatnya bajingan, dia akan excuse, dia akan blame, dia akan menyalahkan bocahnya. Anak setan. Berarti bapaknya. Anak biawak misalnya. Lu kalau lihat, kalau jalan, lihat nih gelas bapak jadi pecah. Apa yang terjadi ketika si anak mau ujian? Anak jadi sedih. Enggak, mau jadi semangat, siapa tadi jawab? Setelah itu, si ayah marahin bininya. Kamu sih makanya punya anak yang bener dong, jadi dong anak lo, bla bla bla. Akhirnya si ibu jadi marah lagi lah ke ayahnya. Akhirnya chaos lah pagi itu. Si ayahnya blame, nyalahin orang. Suatu saat si anak itu mau ujian, dijemputlah dia sama sama jemputan sekolahnya. Ketika ujian nilainya pasti jadi berantakan karena pikiran dia udah sedih, nggak fokus, marah dan segala macam. Si ayah karena udah marah-marah, akhirnya bininya marah juga kan. Ya kamu lalu akhirnya dia kacau pikirannya. Akhirnya di kantor dia bawa motornya nggak bener, bannya jadi pecah. Akhirnya dia telat masuk kantor. Ketika masuk kantor dia excuse alasan ban saya pecah. Dan dia denial kalau itu bukan salahnya dia, tapi salah anaknya karena tadi pagi bikin bete. Anaknya jadi nilainya jelek, bapaknya jadi dimarahin bosnya, istrinya jadi marah ke bapaknya. Kalau kita tidak punya 3 setan ini, tidak blame, tidak excuse, tidak denial, apa yang terjadi? Saat gelas itu pecah, siapa yang harusnya disalahkan sama si bapak? Dianya lah, kenapa nyimpen di ujung? Atau kenapa dia gak langsung diminum, atau kenapa harus bertabrakan? Nyalahin diri sendiri aja, oh iya ini salah gue. Ketika pecah, respon si bapak ke anak harusnya gak marah. Dia bisa kontrol gak dirinya? Bisa. Nah lain kali hati-hati ya. Maaf nih salah bapak juga, nyimpenin lain kali hati-hati ya, jangan sedih. Yang penting nilai ulangan kamu gede. Kalau nilai ulangan kamu gede, bapak gak marah. Si anak kira-kira jadi semangat atau gak belajar? Ke bininya, perlu gak dia marah-marah ke bininya? Gak perlu, dia tinggal bilang, sayang, tolong dong, ini tadi si adek nabrak papa harus berangkat kerja sekarang. Nanti beresinnya sayang. Kira-kira bininya marah gak? Ketika bininya gak marah, anaknya gak marah, si bapak bakal bannya bocor gak? Enggak, karena dia baunya biasa aja, gak kayak, karena gak telat juga. Jadi berhentilah 3, jangan suka nyalahin orang. Nilai jelek, yang disalahin ibu guru. Karena ibu itu pilar, lu aja goblok. Karena si bapak itu ngajarnya gak bener, lu aja yang otak yang kagak nyampe. Kagak usah nyalahin orang. Ya enggak? Ya kan? Contoh, orang Indonesia itu punya karakter paling senang lihat orang susah, paling susah lihat orang senang. Buka IG, cek Netflix ID. Di Netflix lagi potong video Rudy Habibie, film Rudy Habibie. Situ Pak Habibie lagi nerbangin kapal. Berhasil. Dalam situ ada 8 orang, 4 orang Eropa, 4 orang Indonesia. Oke. Orang Eropa saat Pak Habibie berhasil nerbangin pesawat, apa jawaban mereka? Wow, you are genius. You are genius. You are amazing. You are smart. Revolutionary. Amazing. Ngeri. Mereka libah. Orang Indo mukanya mesem. Wah, dia kan begitu karena begini. Nah itulah orang yang hobi suka nyalahin orang. Orang kayak gitu gak akan kemana-mana. Berikutnya, orang yang suka alasan. Dia mah sukses karena bla 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 bla. Gua tuh dulu mau mulai usaha, tapi nggak tahu caranya. Dikasih tahu hari ini caranya.
dikasih kontak buat dikasih tahu caranya, nggak dikerjain. Udah dikasih tahu, bilang alasan lagi nggak ada kuota, nggak ada modal. Diajarin cara affiliate biar gak pakai modal, gak mau dilakuin. Apakah orang itu akan kemana-mana? Enggak. Alasan. Yang ketiga ada denial. Udah kolol, agak nyadar kalau dia kolol. Wah, gue tuh pinter deh kayaknya. Kagak. Ya. 3 harus dihindari: blame, excuse, denial. Judul bukunya Startify kalau teman mau baca. Ya. Seperti itu. Sebelum kita masuk ke TikTok, sekarang kita akan masuk ke TikTok ya. Sampai sini ada pertanyaan dulu nggak? Monggo, gua ada pertanyaan. Tentang saya ngajarin dulu ke teman-teman fondasi biar teman-teman punya pola pikir yang bagus, biar teman-teman pikirannya lancar, punya skill yang bagus, ya, menghargai orang itu mahal loh, komunikasi. Teman-teman bisa berani ngomong kayak gini sama orang. Itu skill mahal. Ketika gua nge-interview, kalau orang itu udah ngeliat ke bawah, udah gua tolak. Ngapain lu lihat ke bawah? Nggak percaya diri, ngapain lu kerja sama gua? Lihat HP gak peduli mau jurusan kuliah manapun. Oke, ada pertanyaan dulu? Teman-teman bisa ngobrol kayak gini, ngobrol sama orang. Ada tamu dicabut, misalkan kontak, itu udah nilai plus. Oke, ada pertanyaan dulu nggak? Sebentar. Ada yang mau nanya sebelum saya masuk ke materi TikTok? Nggak ada? Oke. Siapa di sini yang udah punya TikTok? Pasti semua punya lah. Coba gratis, serius. Lanjut. Yang punya TikTok, serius TikTok. TikTok. Oke. Oh, turun. Siapa yang bangun tidur ngecek WA atau TikTok? Taubat, karena dalam sunnah Nabi bukan seperti itu disuruhnya. Nabi mana lu? Nabi TikTok. Enggak ada. Nabi tidak menyuruh kita bangun tidur buka TikTok, kamar mandi, cuci muka, sholat, beresin tempat tidur, buka TikTok. Gak ada. Kola Rasulullah SAW bersabda, gak ada kola, bukalah TikTok, mana? Bukalah WA, enggak. Jauhin tuh handphone sebelum tidur, takut jadi brain rot. Tahu brain rot? Jadi sekarang tuh di Amerika udah ada penyakit namanya brain rot. Jadi di Indonesia ini sering terlambat urusan penyakit. Kita tuh yang cepet tuh korupsi, nilai uang, ya kan? Jadi yang kayak setan-setan tuh cepet, tapi kalau yang gini-gini lambat. Ada brain rot. Brain rot itu disebabkan karena keseringan buka TikTok. Teman-teman yang sekarang buka TikTok lebih dari 2 jam sehari, taubat. Kecuali buat jualan ya, taubat. Nah, teman-teman kan sekarang punya TikTok. Apakah sudah menghasilkan uang dari TikTok? Minimal joget di sawer-sawer gitu nggak ada. Biasanya yang cowok-cowok. Ngejok? Itu, lu. Wah, apa nama akunnya? Ntar gua report. Hilangin lah dunia, emang aplikasi kandang monyet. Ayo, ada lagi? Oke, jadi dari 2, saya di bulan lalu itu diundang TikTok di SCBD situ untuk dikasih tahu figur-figurnya lah. Nah, TikTok bilang gini ke gua, perhatiin. TikTok bilang gini, Mas. Waktu itu enggak nih. Bilangnya, Bro Kev. Bukan kakek. Bro Kev. Kita lagi TikTok itu sekarang kita lagi fokus sama yang namanya afiliator, terutama yang muda-muda. Yang muda berjiwa sosial seperti kalian nih. Karena mereka lagi ningkatin sales lewat affiliate. Nah, sekarang saya akan ajarkan ke teman-teman bagaimana cara start jadi affiliate secara sederhana. Kalau mau lengkap ikut kelas gua kasih gratis. Gak ada alasan lagi. Oke, yang udah punya TikTok, sekarang TikToknya dipakai buat apa? Ada yang udah bikin konten di TikTok? Joget beneran lu? Ngapain? Bugil? Ngapain? Hah? Nyerang netizen? Jadi buzzer? Ya minimal jadi buzzer lah gitu. Oke, yang udah punya TikTok, yang udah ngupload, saya harap semoga konsisten. Oke. Jangan cuma ngupload yang gak jelas. Misalkan, sini cewek-cewek suka pakai hijab atau suka dandan. Ya minimal maksimal kalian itu mulai konten lah dari dandan. Hari ini gue pakai ini apa sih sih, eyeshadow apa eyelid? Ya gue tahu kan, gue kalau di dalam nilai gue emang 2 UN, tapi gue tahu loh ini mata bro. Apa sih di sini yang buat ini tuh, yang gak kelihatan mata tuh? Oh, concealer. Nah itu, hari ini gue pakai concealer nih, mereknya
Oh, skin Wardah lah, Wardah. Skintific spesifik kali. Nah, itu pakai skintific nih. Pakai skintific kan ya. Yang kiri nggak pakai skintific nih guys. Yang kanan pakai ini konten kayak begitu. Yang biar ngemerahin ini apa namanya? Blush on. Blush on. Kalau cowok bingung gua produknya, ya aku cowok pakai sabun badan yang sakit sabun muka. Gua yang ada rambut tuh pakai sabun harmoni. Nah, jadi bingung kalau yang cewek kan gitu bisa tuh sama. Yang cowok beli bro. Halo guys, gua ini. Nah, yang cewek kayak gitu. Yang cowok bisa juga fashion bisa. Guys, gua ini pakai kemeja nih. Ya kan, ngefit kan? Ya kan? Ya, tapi jangan lihat nih ya. Biasa aja, gak usah ngejar FYP dengan munculin dada lu yang bujal lu yang hitam itu gak usah. Jadi kalau cewek itu mulai kayak gitu, misalkan pakai hijab, brand hijab, vanilla hijab misalnya, dicek. Hari ini gue pakai vanilla hijab nih, ini Bekasi panas banget kan, 50 derajat. Tapi semenjak pakai vanilla hijab, kayak 49 gitu. Jadi bisa kayak gitu. Itu contoh, jadi kalian bisa dengan seperti itu mantai ya kan banyak. Nah, cara pertama adalah riset dulu produk apa yang lagi naik di TikTok. Cara risetnya, buka aplikasi namanya kalodata.com. Buka aplikasi namanya apa? Kalodata.com. Saya nggak perlu ajarin, nanti ada di kelas saya. Kalau mau join silakan, nggak mau bodo amat. Kalodata.com. Dicek produk mana yang lagi naik. Misalkan yang lagi naik adalah cowok. Yang lagi naik misalkan ini apa ya cowok ya? Celana. Yang lagi naik misalkan celana kayak gini. Nah, yang lagi naik celana kayak gini. Teman-teman mulai bikin atau mulai riset atau mulai beli celana kayak gini. Beli dulu. Terus konten. Saat ini kan celananya fiturnya bisa. Semua celana bisa. Apa ya? Itu kalau kena dingin gitu misalnya. Ini celana ini bisa ada misalnya memang. Nah, anti kusut, nah misalkan ini celana ini anti kusut loh. Kalau sebelumnya disetrikakan, celana gitu kan. Mulai posting, OTD hari ini, pakai celana gitu kan. Nih, gua ke sekolah kayak gini, kayak gitu bro. Jadi mulai bikin konten. Cari riset produknya yang lagi naik di Kalodata. Yang cewek, apalagi yang cewek itu nggak ada alasan dia buat nggak bisa. Banyak banget cewek itu kan produknya banyak banget ya. Gelang lah, cincin lucu-lucu lah, bando lah, hijab lah, ciput lah. Kita dari kepala sampai kaki isinya gitu aja, kaos, celana dalam. Ya kan? Facial wash cowok bisa juga tuh, cup atau apa. Mulai beli cup. Hari ini gua pakai cup nih, kelihatan lebih glowing. Besok gua pakai Garnier nggak sebagus kemarin yang cup. Karena emang muka lu jelek aja gitu. Gak bisa nyalahin si cup atau Garnier, ya mulailah konten. Nah, setelah nemu produk apa yang mau dijual, teman-teman mulai mikirkan bagaimana ngebangun akun TikToknya. Cara ngebangun akun TikTok yang pertama adalah bangunlah audiensnya teman-teman. Siapa yang ingin teman-teman target? Misalkan kita mau jualan apa tadi yang buat ini konseler apa? Yang lebih gampang lipstick lah. Lipstick, teman-teman itu maunya beauty care. Lu jangan. Gak usah ada beauty care di antara para cowok. Beauty care cewek-cewek misalkan. Pembeli gua itu rata-rata remaja, usia 18 sampai 60 18 sampai 30. Nenek-nenek ngapain pakai lipstick? Siapa yang mau dia goda gitu? Nenek tobat lah gitu. Udah diintai malaikat maut gitu. Nah, dari usia 18 sampai 30. Konten apa yang relate dengan mereka? Misalkan, yang teman-teman target itu adalah wanita karir. Ya, usahakan targetin orang yang berkarir ya. Jangan target saya pria pengangguran. Jangan. Gak ada duitnya. Yang mau ditarget adalah wanita karir. Wanita karir itu kira-kira masalahnya apa aja? Oh, dia punya masalah lipstiknya nggak tahan lama. Lipstiknya kalau pakai lipstik yang ini bisa bertahan lama. Nah, bisa bikin konten dengan seperti itu. Jadi yang pertama, cari produknya lewat kalodata.com. Yang kedua, tentukan siapa yang mau beli produknya teman-teman. Ada di kelas gua yang lengkap, nanti gua jelasin.
Yang ketiga adalah mulai cari followers. Sebab kalau mau jadi affiliate, teman-teman itu minimal 600 sampai 800 followers. Caranya gimana biar dapat 600 sampai 800? Jangan beli. Nipu, dari kecil dan nipu aja terjadi. Caranya adalah teman-teman cari konten kreator atau influencer talk atau apa ya, seleb talk, jelek banget ya. Atau tiktokers yang punya followers besar yang nyambung dengan target market teman-teman. Contoh siapa influencer target market atau seleb talk yang suka bahas kecantikan? Mas Santa? Siapa? Beda-beda. Tasya? Oh mantan gua tuh. Misalkan Tasya Parasya. Emang ada ya? Yang nyanyi kancil kan sih? Yang nyanyi lagu waktu kecil? Oh itu Tasya Kamila. Ini Tasya apa? Tasya Parasya. Lu gak tau Tasya Kamila? Jadi lu yang ting-ting sih kecilnya. Tasya Parasya misalkan sukanya kecantikan. Kan Tasya Kamila, Tasya ini punya followers kan? Misalkan 1 juta. Lu klik followersnya dia, lu followin followersnya dia. Strateginya adalah I follow you, you follow me, and then I unfollow you. Karena apa dampak tergoblok dari sosial media itu apa coba? Orang jadi hamba notifikasi. Wih, sosmed gua ada yang like. Wih, ada yang nge-follow nih. Dia akan ke-trigger sama hal-hal seperti itu. Apa rumusnya? I follow you, you follow me, and then I unfollow you. Biar following lu gak banyak. Nah, lakuin itu. Gue dulu waktu zaman sekolah kayak kalian kelas 3 STM, gue waktu itu udah mulai ada IG. Gue waktu itu belajar di buku Jago Jualan di Instagram. Guru lagi nerangin nih, si Bu Fauzia inget banget matematika killer, udah killer, gue gak ngerti gitu kan. Ini kan ada kelas gini kan. Gue gini aja follow, tapi jangan ditiru sekarang ya. Follow. Ini follower gue itu ada 14.000 jualan aksesoris HP. Follow di jam tertentu, jam 9, jam 12, jam 4, sama jam 7 malam. Itu orang lagi rame-ramenya buka TikTok. Yang saya nggak ngerti, saya ada satu produk yang saya iklanin. Penjualan terbesar jam 4 sampai jam 7 pagi. Ini orang jam 4 kagak sholat, kagak ibadah, kagak zikir, apa gimana sih? Masa jam 4 ada orang belanja? Tapi itu data, ya kan? Kagak bisa gua pungkiri gitu kan? Nah, tadi teman-teman tinggal I follow you, you follow me, and then I unfollow you sampai 600 followers. Kalau 600 followers, beli barang. Karena kalau teman-teman jadi affiliate, mau jadi affiliate dan belum ada penjualan, kalian tidak bisa dikasih sampel gratis. Nah, enaknya jadi afiliator. Saya ada beberapa top afiliator yang omsetnya itu ada 200 juta dari afiliator. Itu tuh dia sama kita dikasih sampel gratis kalau omsetnya udah gede. Tapi kalau lo masih omsetnya nol, masih kroco, kagak ada brand yang mau ngasih sampel gratis. Nah, kalau teman-teman udah sering upload video, udah ada penjualan, teman-teman tuh nggak perlu lagi beli barangnya, bisa dengan sampel gratis diajuin. Nah, makanya gitu strateginya. Apa ya? Riset pertama nih kalau data. Setelah itu mulai tentukan siapa target-targetnya. Yang ketiga, mulai I follow you, you follow me, and then I unfollow you. Yang keempat, itu mulai rajin konten. Kontennya 2 video tanpa keranjang kuning, 1 video pakai keranjang kuning. Itu tipsnya. Lakuin tuh sebulan 2 bulan, gue yakin udah dapet duit. Kalau beneran niat. Cara bikin kontennya gimana mas? Pakai ChatGPT. Berbayar mas? Pakai DeepSeek. Nggak pede mas depan video? Pakai VO AI. Nggak pede mas? Pakai Perplexity. Bikin gambarnya nggak pede mas? Pakai Sora. AI semua gratis. Masih ada alasan mati aja kau. Pusing gue. Gue jadiin ya sampai gratis terus dikasih tahu masih nggak mau. Sampai sini untuk TikTok ada pertanyaan. Ini berlaku juga untuk Shopee. Shopee. Jadi gitu. Ya. Di kelas gue itu ada materinya. Teman-teman silakan DM aja kalau ada yang minat. Nanti gue kasih kelasnya. Nanti sekretaris gue akan DM teman-teman buat dikasih
akses kelasnya. Gue ada kelasnya senilai 1 juta, gue kasih free. Teman-teman silakan pelajari untuk ningkatin soft skill dan skill. Kalau ada yang mau ditanyain, DM gue aja. Gue insya Allah orangnya humble. Walaupun agak gila dikit, insya Allah gue balas. Kalau penting, kalau nggak penting nggak dibalas. Mas, nama kucingnya siapa? Gak penting. Mas, kemarin pulang ke Bandung naik apa? Kagak penting. Urusan apa lo? Gue mau balik. Kalau pertanyaannya penting, Mas, ini gue udah jualan kayak tadi tuh yang di bawah namanya Dimas. Mas, tadi saya mau jualan, gimana caranya supaya omset saya tinggi, terus gimana caranya misahin keuangan, itu akan saya jawab. Itu bagus, tadi di bawah ada namanya Dimas, saya tandain orang-orang kayak gini. Percayalah, loker itu terjadi ketika kayak gini loh. Saya akan tandain teman-teman mana yang bagus, dan saya akan cari sekolahnya nanti. Anak ini nanti magang di tempat saya ya, jadi seperti itu. Saya banyak berkali-kali ngambil magang dari anak-anak STM. Oke, ada pertanyaan untuk TikTok. Kalau mau lebih lengkap, tanya ke kelas gue ya. DM aja, gak usah di follow, gak apa kalau mau. Nggak butuh followers, udah terkenal. Kagak nih belum, nggak mau. Oke, ada pertanyaan dulu nggak? Ayo siapa TikTok. yang mau bertanya? Silakan. Angkat tangannya. Bekasi panas bos. Ayo. Maaf, saya nggak pakai batik. Yang ingin dapat cuan banyak. Ayo. Mumpung hari ini bertemu dengan Bapak Kevin. Ini ya teman-teman, kalau teman-teman mau tahu. Sebenarnya untuk undang saya itu susah dan mahal. Jadi di dunia ini saya cuma taruh sama 2 orang. Yang pertama Mas Dias Setiabudi. Yang kedua adalah guru ngaji saya namanya Ustaz Zuri. Yang ketiga Bu Tresi. Kalau Bu Tresi udah minta, apapun yang nggak masuk akal pun gue lakuin. Karena gue punya utang budi sama dia, sama beliau. Beliau ini bukan sembarang beliau. Jadi ada 3 orang yang nggak bisa gue. Kalau sekolah lain itu gue bisa. Misalkan Bu Tresi ngasih kontaknya nih. Mas, diundang kan tanggal segini ini kita kasih invoice misalkan fee-nya 15 juta apa segala macam, gue tolak.